Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas mesin Toyota 3S GTE. Kalau denger kata sebutkan mesin Toyota, apa yang ada di pikiran kalian? 2JZ, 2GD, 2KD, atau malah 4AGE? Emang betul sih ya kan, tapi video kali ini yang bakalan gue bahas mesin yang terbilang ganas di masanya dengan 4 silindernya. Ya, 3S GTE. Mesin ini bisa dibilang mesin overpower. Karena kenapa? Dengan mesin sekelas SR20 DET dan K20A bisa dibabat abis. Bahkan ya kalau dituning sekalipun 2JZ aja udah kalah telak. Kenapa bisa dibilang overpower bang? Ya karena dengan output standarnya aja 260 horsepower dan masih bisa dituning sampai 765 horsepower lebih, dan tentu aja ringan, nggak seberat 2JZ yang mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa mungkin Nagata milih 3S GTE di Supranya daripada 2JZ-nya. Nah sebenarnya mesin Toyota ini tuh sempat jadi jantung pacu Celica GT, Altezza, dan MR2 Turbo. Fun fact-nya, mesin ini juga salah satu karya kerjasama Toyota dan Yamaha. Emang sih Toyota maupun Lexus sama Yamaha itu selalu nyiptain mesin yang bisa dibilang di luar nalar. Contoh nih ya, 4AGE, mesin Corolla AE86 yang dipakai drifting, mulai dari Keiichi Tsuchiya sampai ke Nakaisan, sampai ke anime Inisial D yang dipakein sama si Takumi Fujiwara. Yaitu populer banget dan suaranya khas tentunya ya kan. Nah selanjutnya satu LRGUE, mesin Lexus LFA yang terkenal suara mesin termerdu dari Jepang, dan lain-lain. Sebenarnya nih ya, mesin 3S GTE atau GE ini itu punya 5 generasi ya kan. Generasi pertama tahun 90, mesin 3S GE ini tuh mengalami improvasi ya kan. Tenaganya itu jadi 163 horsepower dan torsinya 191 Nm. Tahun 94 ada pembaruan di sektor emisinya. Tenaganya naik jadi 168 horsepower dan torsi 191 Nm. Nah, baru nih di generasi ketiga di 97. Nah, mesin ini tuh dapat gimana ini? Dapat singkatan, bukan singkatan sih, apa ya? Bentuk spesial dari BEMS atau singkatan dari Breathe Engine with Advanced Machine System. Nah, itu tuh lahir. Tenaganya tentu aja naik jadi 197 horsepower buat manual. Kalau buat matic 187 horsepower. Nah, generasi keempat tahun 98 tentu aja diupdate gitu ya kan, dan tenaganya jadi 207 horsepower dan torsi 216 Nm buat manual. Buat matic 197 horsepower dan torsi 216 Nm. Terus generasi kelima atau si 3S GTE ini tuh lahir dibekali sama si turbocharger gitu ya kan, dan cylinder headnya itu rancangan dari Yamaha. Gila kan? Tentu aja menyampai 256 horsepower pada 6200 rpm dan torsi 324 Nm pada 4400 rpm. Prestasi mesin ini juga nggak bisa dibilang abal-abal gitu ya kan. Nah buktinya Celica GT4 dengan sponsor andalannya Castrol memenangkan WRC Group A dengan hasil 3 kali juara dunia. Kemenangan Celica Pickup Peak 2 kali dan jadi saingan berat Nobuhiro Monster Tajima dengan Escudo-nya. Dan yang paling menarik Toyota Supra MK4 Castrol Toms JKTC-nya. Gila sih. Alasan kenapa Supra JKTC nggak pakai mesin 2JZ karena 3S GTE itu membuktikan betapa worth it di dunia balap dan prestasi Celica baik di WRC maupun Pickup Peak. Dan tentu aja 3S GT itu lebih ringan, lebih efisien dan tetap menghasilkan tenaga 493 horsepower dan torsi lebih dari 600 Nm. Lebih dari cukup buat menyamai Skyline dalam hal tenaga dan performa. Karena ya kalian tahu sendiri gitu ya kan, Skyline GT-R di masa itu sedang di era keemasan dan mendapatkan panggilan Godzilla karena ya prestasinya. Karena hal ini juga Supra Toms Castrol ini diciptakan ya sebagai rival abadi di JKTC-nya. BTW, siapa di sini yang nggak kenal sama Supra satu ini?
Supra paling disukai, dikenal, dan populer karena ya dengan corak livery yang itulah. Entah itu di game, mulai dari Gran Turismo sampai ke realita, siapa sih yang nggak kenal gitu ya kan. Nah, si legenda awal kemunculan GT500 memulai debutnya di JKTC tahun 1995. Mobil ini pakai livery putih bersih, dihiasi sama warna hijau subur dan warna merah menyala abangku dari sponsor utamanya, Castrol. Warna yang sama persis kayak Celica GT4 di WRC, ya kan? Yang sebelumnya terkenal kejuaraan rally dunia saat itu. Nah, walaupun sama-sama pakai sponsor yang sama, mesin yang sama, ternyata Toyota ini punya ide yang bisa dibilang hoki. Karena gimana ya? Karena bisa manfaatin aturan JKTC yang nggak bolehin pakai mesin apa aja, tapi dari mesin pabrikan asli. Normalnya ini ya, mesin yang dipakai Supra ini, si JKTC ini 2JZ. Tapi ya karena alasan tadi, Supra akhirnya ganti mesin ke 3S GTE. Ya walaupun di tahun 1995 Supra ini debut di GT500. Di tahun 1996 baik Toyota maupun Nissan yang mendominasi kejuaraan ini tuh harus ditakuti atau dihantui sama rasa kecemasan karena hadirnya McLaren F1. Tapi untungnya McLaren cuma bertahan satu musim aja dan pada akhirnya Toyota dan Nissan mulai jadi sorotan lagi. Dan pada akhirnya tahun 2007 mesin ini pensiun dan dinobatkan mesin legendaris yang terlupakan karena ya kalah pamor sama saudaranya sendiri, 2JZ. Oke, mungkin gitu aja sih. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.